tiga angkutan umum ada yang tidak mau beroperasi, padahal kenyataannya Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan. Lahirnya Orde Baru ditandai Tri Tuntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Korah, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Penyebab jatuhnya Orde Baru perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintahan menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintahan. Tahun 1997 sampai dengan 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi meleset langsung mengalami penurunan, disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah, membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden serta Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki ruang. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun kemudian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya komite reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar
1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga pimpinan Majelis Permusuhan Rakyat. Bagi ini kesempatan silaturahmi sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai 2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. Mulai hari ini, bulan Kabinet Pembangunan ke-7 dimisioner dan para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. Upacara pelantikan anggota-anggota Lembaga Pemilihan Umum serta Panitia Pemilihan Indonesia dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 17 Januari 1970. Presiden Soeharto atas nama negara melantik Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Perhubungan Franseda dan Jenderal M. Panggabean masing-masing sebagai anggota. Pelantikan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya memutuskan
untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Presiden Soeharto pun menyerahkan tampuk kekuasaannya selama 32 tahun kepada B.J. Habibie yang dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Inilah puncak jenjang karir Habibie di pemerintahan setelah Pak Harto mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Berbagai kalangan menilai legitimasi Habibie sebagai Presiden ketiga RI lemah. Ia tidak dipilih melalui persaingan terbuka. Habibie juga dianggap perpanjangan tangan Orde Baru. Dan pemirsa, seusai menyerahkan jabatan Presiden Republik Indonesia kepada Bapak B.J. Habibie pagi tadi, Pak Harto kembali ke kediamannya di Cendana dengan mobil bernomor sipil. Sementara Presiden B.J. Habibie berangkat dengan kendaraan Kepresidenan Indonesia 1. Sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, tidak berapa lama setelah menyatakan pengunduran dirinya dan menyerahkan jabatan ke B.J. Habibie, Pak Harto meninggalkan Istana Merdeka didampingi putri tertua Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. Dengan didampingi Mbak Utut, Pak Harto memasuki mobil sedan Mercedes berwarna hitam berplat nomor sipil B2044AE. Masih dengan iring-iringan kendaraan pengawal, Bapak Soeharto meninggalkan Istana Merdeka menuju kediamannya di Jalan Cendana. 5 menit kemudian atau sekitar pukul 9:20 waktu Indonesia Barat, Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang baru saja diambil sumpahnya meninggalkan Istana Merdeka dengan menggunakan kendaraan dinas Mercedes hitam berplat nomor Indonesia 1 menuju kediaman di Kuningan, Jakarta Selatan.